Ya, hasil uji coba, Witan cetak gol, Timnas Indonesia U23 kalahkan Uni Emirat Arab. Ya, penampakan formasi Timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain grade A tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masyarakat Malaysia iri lihat Sinteyong menggila bersama Timnas Indonesia, sementara kami dilatih pelawak long ball. Dan berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia U23 menutup pemusatan latihan dengan manis. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor tipis 1-0 pada Selasa 9 April dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman. Hasil positif ini bisa menjadi obat penawar bagi pasukan Garuda Muda yang sebelumnya menuai kekalahan dari Arab Saudi pada Jumat 5 April kemarin. Ya, kemenangan ini bakal menjadi modal berharga bagi pasukan Sinteyong untuk menyambut turnamen Piala Asia U23 2024 mendatang. Skuad sudah lebih matang dan lebih siap untuk menjalani turnamen resmi. Ini akan menjadi uji tanding kedua yang akan dilakoni oleh skuad Garuda Muda selama pemusatan latihan di Dubai. Sebelumnya Indonesia U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi. Uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan persiapan Timnas Indonesia U23 jelang tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Ya, Timnas Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. TC di Dubai akan berakhir pada 10 April sebelum Timnas Indonesia U23 bertolak ke Doha, Qatar untuk memulai perjuangan di Piala Asia U23 2024. Indonesia akan menjalani laga pertama melawan Qatar pada 15 April dan dilanjutkan dengan bentrok melawan Australia dan Yordania. PSSI sendiri menargetkan Indonesia untuk lolos fase grup di Piala Asia U23. Untuk itulah Sinteyong bertekad untuk melibatkan skuad terbaiknya di ajang ini termasuk sejumlah pemain naturalisasi. Ya, Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah 2 kali menang beruntun atas Timnas Vietnam. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia hanya memerlukan tambahan 3 poin dari 2 laga tersisa, yakni kontra Irak pada 6 Juni nanti dan Filipina pada 11 Juni nanti untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan 6 slot lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 demi memperebutkan tiket dengan negara-negara teras Asia macam Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, sampai Qatar. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan. Ya, tenaga tambahan yang dimaksud di sini adalah kehadiran pemain-pemain keturunan grade A. Setidaknya ada 6 pemain keturunan grade A yang bisa diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebanyak 6 pemain yang dimaksud adalah Martin Paes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Jero Ritmo, Kelvin Verdong, dan Ole Romeni. Ya, proses naturalisasi Martin juga sedang dibahas di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, sedangkan Kelvin Verdong mengaku bersedia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lalu bagaimana dengan Miss Hilgers, Kevin Dix, Jero Ritmo, dan Ole Romeni? Harapannya PSSI bisa melobi nama-nama ini dan merampungkan proses naturalisasi mereka sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada September 2024 nanti. Ya, jika nama-nama tadi benar bergabung, maka Sinteyong akan semakin leluasa mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Dan lanjut ke posisi 3 bek sejajar, ada Jay Itzes, Miss Hilgers, dan Justin Hubner. Kevin Dix akan dioperasikan sebagai wingback kanan dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral akan diisi duet dari Jero Ritmo dan Tom Haye. Lalu bagaimana untuk trio di depan? Ole Romeni bertugas sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun di winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah.
Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok iri melihat timnas Indonesia terus membaik di bawah asuhan Sinteyong. Bahkan dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan ketambahan sejumlah pemain keturunan berkualitas yang merumput di Eropa. Otomatis timnas Indonesia bakal semakin kuat. Maka dengan begitu, timnas Indonesia berpotensi naik level di Asia dan mengintip peluang menembus persaingan dunia. Di sisi lain, performa timnas Malaysia malah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Setelah sempat mendapatkan hasil yang impresif di laga uji coba dengan 2 kali menahan Suriah dan China, hasil yang didapatkan skuad asuhan Kim Panggon cenderung menurun di tahun ini. Faisal Halim dan kawan-kawan tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. Ya, meski sempat menahan Korea Selatan dengan skor 3-3, itu lebih karena skuad Taekwondo Warriors, julukan dari Korea Selatan yang menghindari kemenangan agar tak berjumpa dengan Jepang di 16 besar Piala Asia 2023. Hasilnya timnas Malaysia kalah beruntun dari Oman. Akibatnya posisi Malaysia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terjepit. Jika nanti kalah dari Kyrgyzstan di matchday kelima grup D pada 6 Juni nanti, maka peluang lolos Malaysia otomatis akan tertutup. Gaya permainan long ball yang diterapkan Kim Panggon menjadi sorotan dari akun TikTok tersebut. Hal itu berbeda dengan Sinteyong yang menginstruksikan para pemainnya untuk melakukan serangan lewat permainan bawah kaki ke kaki. Sementara di Malaysia, FAM masih tidur. Mayoritas fan Malaysia masih sangat ingin membela komedian long ball Korea tersebut atau Kim Panggon. Ya, sementara itu media Malaysia Harian Metro juga baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan kala membandingkan pemain naturalisasi negaranya dengan timnas Indonesia. Dalam artikelnya yang dimuat pada 30 Maret kemarin, media negeri jiran ini menyebutkan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Malaysia punya perbedaan kualitas yang sangat jauh. Hal ini tidak lepas dari performa apik skuad Garuda di tahun 2024 ini yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan berpotensi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, performa apik timnas Indonesia sendiri sebagian besar berasal dari sumbangsi para pemain naturalisasinya, terutama ketika tim Merah Putih menumbangkan Vietnam sebanyak 2 kali. Dan saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tampil dengan para pemain naturalisasi anyar seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan juga Nathan Choaon. 4 pemain baru ini mampu tampil apik dan membuat Harian Metro Malaysia iri, mengingat usia 4 pemain keturunan ini berada di usia emas untuk pesepak bola. Apalagi dengan status 4 pemain tersebut yang saat ini bermain di Eropa. Alhasil, hal ini diklaim membuat kualitas timnas Indonesia semakin meningkat. Bak langit dan bumi. Itu bisa disimpulkan kalau melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia kalau dibandingkan dengan tim Harimau Malaya sekarang. Faktanya 4 pemain yakni Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Nathan Choaon berusia antara 23 sampai 29 tahun sehingga mampu mengabdi dalam jangka waktu yang lama untuk Indonesia. Lanjut artikel Harian Metro Malaysia.